Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel ARN Land, channel khusus informasi pertanahan. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pengurusan penggantian sertifikat tanah disebabkan karena hilang. Rangkaian pengurusan penggantian sertifikat ini saya kelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, pengurusan surat keterangan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan atau BPN kabupaten kota di mana tanah tersebut terletak. Fungsi daripada SKPT ini untuk membuktikan bahwa tanah tersebut benar terdaftar dan sertifikat tersebut juga terdaftar pada kantor pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional. Persyaratan yang dibutuhkan yang pertama yaitu mengisi permohonan yang telah tersedia pada loket pelayanan kantor pertanahan atau BPN setempat. Kemudian fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi sertifikat tanah yang hilang tersebut, dan membayar biaya pelayanan yaitu sesuai tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku untuk pelayanan tersebut. Apabila pemohon tidak memiliki fotokopi sertifikat yang hilang tersebut atau tidak ingat nomornya, maka dapat meminta bantuan kepada petugas informasi yang ada pada kantor pertanahan atau BPN setempat dengan menyebutkan nama dan tanggal lahir pemegang hak. Nanti akan dilakukan pencarian pada sistem komputerisasi pelayanan ataupun database yang ada pada kantor pertanahan tersebut. Mungkin pada kantor pertanahan yang buku tanah atau database-nya belum lengkap, hal ini akan dilakukan secara manual dan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Tahap yang kedua yaitu pengurusan surat keterangan hilang ataupun surat keterangan kehilangan barang pada Polres atau Polresta setempat. Persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan ini yaitu surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT yang telah diurus pada kantor pertanahan ataupun BPN setempat. Kemudian pihak kepolisian telah menyediakan belangko-belangko yang dibutuhkan seperti pernyataan kehilangan, kemudian keterangan sempadan yang ini harus diurus ataupun dipersiapkan oleh pemohon nantinya. Kemudian pemohon akan diminta untuk mengumumkan sertifikat yang hilang tersebut 3 kali berturut-turut pada suatu media cetak. Apabila sertifikat hak atas tanah tersebut pemegang haknya telah meninggal dunia, maka pemohon harus menyertakan surat keterangan ahli waris dan surat keterangan ataupun surat kuasa ahli waris. Tahap yang ketiga yaitu pendaftaran pengurusan penggantian sertifikat pada kantor pertanahan atau BPN setempat. Persyaratan yang dibutuhkan untuk ini yaitu mengisi permohonan yang telah tersedia, kemudian surat keterangan pendaftaran tanah, selanjutnya surat keterangan kehilangan barang dari kepolisian tersebut, kemudian ditambah lagi fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi kartu keluarga, dan membayar biaya penerimaan bukan pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP
yang berlaku untuk tarif pelayanan tersebut. Selanjutnya nanti ada 2 prosedur untuk pendaftaran penggantian sertifikat ini, yaitu penggantian sertifikat dengan pengukuran ulang dan penggantian sertifikat tanpa pengukuran ulang. Untuk bidang tanah yang dahulu saat penerbitan sertifikat tersebut telah menggunakan titik GPS atau Global Positioning System, maka tidak diperlukan pengukuran ulang karena datanya telah ada pada database Badan Pertanahan Nasional. Namun apabila sertifikat tersebut pada saat penerbitannya belum menggunakan data GPS, maka diwajibkan untuk pengukuran ulang. Kemudian petugas Badan Pertanahan Nasional akan menyiapkan pernyataan di bawah sumpah yang akan diucapkan oleh pemohon di hadapan pejabat BPN. Selanjutnya, pemohon akan diminta membuat ataupun memasang pengumuman pada suatu surat kabar harian yang beredar luas pada kota tersebut. Untuk 1 kali pengumuman, apabila dalam 30 hari tidak ada sanggahan atau bantahan dari pihak lain, maka sertifikat pengganti tersebut dapat diterbitkan. Namun apabila ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain dan keberatan tersebut berdasarkan hukum ataupun masuk akal, maka sertifikat pengganti tersebut tidak dapat dikabulkan. Demikian informasi ini saya buat. Semoga berguna untuk masyarakat. Informasi ini juga akan saya siapkan dalam bentuk skema. Nanti akan saya lampirkan pada akhir video ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.